Baik, nah kita masuk ke klasifikasi tulisan biografi ya. Jadi tadi ada biografi, ada autobiografi ya, masing-masing sudah dipahami. Jadi ada yang sifatnya dia memang singkat ya, biasa di dalamnya itu menjelaskan fakta-fakta dari kehidupan seseorang serta peran pentingnya ya. Ini biasanya nanti yang di kelas itu nanti harus ada biografinya. Sebenarnya yang benar itu autobiografi ya, jadi bukan biografi. Jadi harusnya autobiografi, jadi bukan biografi penulis tapi autobiografi. Kalau biografi biasanya dia menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Kalau umpamanya autobiografi dia menggunakan kata ganti orang pertama, aku, saya gitu ya. Nah itu ya, tapi kalau di penulisan buku tuh kadang pakai kata ganti orang ketiga. Penulis dilahirkan di Bogor pada tahun sekian-sekian, pendidikan sekian. Nah itu di akhir biasanya biografi penulis ya. Ya mungkin dia karena walaupun yang menulis itu adalah penulisnya sendiri, tetapi karena mungkin yang dibaca nanti orang luar gitu, sehingga seolah-olah itu menjadi biografi. Padahal yang nulis adalah penulisnya sendiri, dia sendiri gitu ya, subjeknya sendiri. Jadi yang benar adalah berarti autobiografi. Oke. Ada juga biografi yang panjang tadi saya sebutkan. Jadi dia memang sangat detail, yang merupakan kumpulan dari informasi penting ya, yang mau dituliskan menjadi lebih terperinci dengan gaya storytelling yang baik. Nah nanti pilihan kata ya, walaupun hampir rata-rata kalau untuk autobiografi dan juga biografi itu biasanya dia digunakan atau menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang baku gitu ya, sehingga kemudian ya ada sih istilahnya itu istilah-istilah tertentu misalnya ada gitu ya. Misalnya saya pernah sebuah buku yang kemudian tuh buku itu dijadikan film gitu ya. Nah, seorang rektor di Sulawesi sana, judul bukunya itu adalah filmnya juga gitu ya. Judulnya ada tentang melawan takdir gitu ya. Jadi jangan itu melawan takdir, sebenarnya bukan melawan takdir sebenarnya, itu cuman takdir di situ adalah takdir yang seolah-olah itu dibuat oleh masyarakat gitu ya. Jadi dia itu anak seorang tukang obat gitu ya, anak seorang tukang obat yang jualan di Makassar gitu ya. Kemudian stigmanya ya, orang-orang akan mengatakan anaknya tukang obat ya paling juga tak jadi tukang obat gitu ya, jualan obat pinggir jalan yang gitu ya. Anaknya petani paling juga jadi petani gitu ya, anaknya pedagang ya jadi pedagang gitu. Dia mengatakan bukan seperti itu, tidak semuanya. Setiap kita bisa menjadi diri kita sendiri selama itu adalah positif, why not gitu ya. Kenapa tidak gitu ya. Jadi melawan takdir artinya adalah melawan dari stigma yang ada di masyarakat, yang kamu nggak bisa apa-apa, kamu kan orang pinggiran, nggak ada tampang, nggak ada mungkin kemampuan dan sebagainya. Tidak gitu ya, bahwa kita bisa ya merubah, bahkan dalam doa dalam Islam itu kita bisa dalam tanda petik itu merubah takdir. Ada qada, ada qadar, artinya sesuatu yang belum kita ketahui itu adalah takdir. Makanya dalam kajian filsafat juga itu lari dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Oke, menarik sekali ya. Jadi ada yang biografi singkat, biografi panjang. Jadi kalau biografi panjang itu dari mulai dia lahir, kemudian dia mulai ke remaja, ke pemuda, dewasa, sampai di puncak karirnya, bahkan nanti sampai mungkin meninggal dunia gitu ya. Itu menjadi yang menarik. Jadi terkait dengan meninggal dunia menarik sekali nih. Ada satu tulisan yang ditulis di abad ke-16 ya. Itu kisah seorang pangeran dari Pakuan, dari Bogor, yang kemudian dia berkelana dari Bogor itu dia berjalan ke arah timur melalui Cilengsi, kemudian sampai ke Karawang, kemudian ke Cirebon, kemudian lurus terus Pemalang, Semarang, sampai ke Surabaya, sampai ke Bali. Di Bali dia tinggal kurang lebih 2 tahun, kemudian balik ikut dengan kapal laut pada masa itu sampai 2 kali. Dia menceritakan secara detail wilayah-wilayah yang ada, yang dia lewati. Sampai akhirnya ketika dia meninggal dunia juga dituliskan di situ. Di situ muncul ada keraguan, ini bener nggak nih yang nulis itu memang penulisnya, atau jangan-jangan mungkin semacam imajinasi di terakhirnya. Tapi kalau perjalanannya itu betul, tapi kisah ketika dia meninggal itu mungkin ada semacam imajinasi gitu ya, ada semacam imajinasi. Itu menarik sekali, namanya itu kisah dari
Sang Sakatarunda, atau mungkin juga di Ratu Pakuan, kisah dari Ratu Pakuan. Nah, saya ada bukunya tuh, ya menarik sekali itu. Jadi dari dulu sudah Indonesia itu kaya sekali dengan tulisan, dengan tulisan itu sangat kaya sekali. Misalnya ada kisah ini yang lama-lama ya, abad ke 14, 15, 16 gitu ya. Misalnya karena saya suka juga sejarah yang klasik. Misalnya ada Carita Ratu Pakuan. Itu kisah tentang bagaimana perjalanan putri-putri atau mungkin istri-istri dari raja di Pakuan itu yang berjalan dari bukan Garut tapi dari Ciamis gitu ya, dari Panjalu sana sampai ke Bogor ya. Luar biasa sekali ceritanya gitu ya. Itu ada biografi dan juga sifatnya itu memang biografi. Yang tadi yang autobiografi adalah dari Ratu Pakuan itu. Oke ya. Jadi cerita ini karena memang cerita ya. Jadi memang di situ ada cerita. Termasuk juga banyak sekali. Jadi tadi kesan terakhirnya adalah bahwa Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki sejarah tulis menulis yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau kisahnya mungkin kita baru mengenal tulisan sekian itu biasanya dari dongengnya kolonial. Oke ya. Ini adalah klasifikasi dari tulisan biografi ya. Nah, unsur-unsur dalam tulisan biografi tentu saja ya, di sana pasti ada identitas ya, ada nama ya, ada nama yang itu dijadikan sebagai dasar ya, bahwa namanya ini ya. Terkait dengan nama tentu saja ini banyak sekali. Indonesia juga sangat kaya dengan nama A, B, C ya. Ada nama nama kecil, ada nama dewasa, ada nama istilahnya itu panggilan gitu ya, ada nama istilahnya itu sebagai gelaran gitu ya. Ya ternyata dalam Islam juga ada, misalnya seseorang yang anaknya misalnya Umar gitu ya, berarti dia dipanggilnya adalah Abu Umar, itu namanya laqab ya. Atau mungkin karena ayahnya itu adalah Abdullah, dia dipanggilnya Ibnu Abdullah. Nah, itu juga ya. Atau mungkin ada juga ulama besar itu digelar dengan Nasiruddin ya. Nasiruddin atau Syekhul Islam atau Hujjatul Islam. Ya, jadi ada banyak nama yang tentu saja di situ harus dijelaskan ini yang mana nih yang benar gitu ya. Tempat tanggal lahir juga, walaupun biasanya suka agak-agak beda-beda. Kalau biografi biasa agak beda, tapi kalau kita sendiri ya mungkin ingat gitu ya, walaupun kadang di KTP itu suka beda gitu ya, suka beda, sehingga itu juga bisa dipastikan dituliskan di autobiografi kita ya. Latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, mungkin juga yang aktif di organisasi, yang diikuti oleh tokoh ya. Ini kalau kita baca ya sebuah biografi dan ditulis dengan jujur, kita akan menemukan ya, ternyata kenapa orang itu berpikiran seperti ini. Misalnya dia lebih wasotia, dia mungkin lebih open minded, ternyata memang riwayat pendidikannya. Atau mungkin ini kok sangat eksklusif gitu ya, mungkin kok tidak open minded, tidak terbuka, kaku dan sebagainya. Ya iyalah, karena mungkin memang di riwayat pendidikannya, latar belakang pendidikannya, organisasi yang diikuti, termasuk juga lingkungannya. Itu ya, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, termasuk yang paling penting tentu saja dalam biografi ini adalah kejadian dan peristiwa ya. Kebetulan saya alhamdulillah ya biidznillah tahadus bin nikmah gitu ya, saya suka menulis sehingga saya masih ada tulisan-tulisan saya bahkan sampai detail sekali gitu ya, sangat detail sekali saya tulis gitu ya. Nah, tapi memang tidak semuanya gitu ya, nanti ada etika dalam penulisan gitu ya, otomatis tidak semuanya tadi dituliskan ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya private gitu ya, itu ya nggak perlu dituliskan gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin menginspirasi gitu ya, menginspirasi untuk diri kita sendiri ya, untuk mungkin mengingat-ingat dulu gitu ya. Itu juga bisa bisa kita lakukan. Peristiwa-peristiwa penting juga mungkin pernah mengalami peristiwa yang dahsyat gitu ya, yang luar biasa. Nanti kalau peristiwa tertentu atau mungkin istilahnya itu penggalan kisah dari kita tertentu ya, seseorang misalnya, itu menjadi sebuah memoir gitu ya. Memoir misalnya
misalnya pengalaman ketika haji, ketika umroh, ketika berwisata, ketika mungkin ke tempat yang asing gitu ya, bertemu dengan mungkin orang-orang yang beda kebudayaannya gitu ya. Itu tentu menjadi hal yang unik gitu. Misalnya kalau kita di Jawa Barat ya, Pasundan sini, Tatar Sunda, kemudian kita pergi ke Bali misalnya, beda sekali gitu ya. Kemudian kita pergi juga ke Flores misalnya gitu ya, atau mungkin kita juga ke Toraja gitu ya, beda gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang unik gitu ya. Saya juga menulis beberapa, bisa cerita-cerita pendek tentang misalnya ketika pertama kali saya ke Kampung Uruk ya, kemudian pertama kali ke misalnya ke ke Cicarucup ya, kemudian juga ke Baduy, ke Kampung Naga gitu ya, ke Marunda Pulo gitu ya, dan juga ke tempat-tempat yang lainnya ya. Itu juga jadi agak kesannya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, itu menjadi peristiwa, baik itu positif dalam artian itu nampak di mata manusia itu indah, menyenangkan, atau mungkin sesuatu yang mungkin pernah, mungkin hampir meninggal dunia, atau mungkin pernah mengalami kecelakaan misalnya dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah kisah yang menurut saya juga unik gitu ya, unik dan sangat ini sekali ya, sangat ideal dan sangat menarik sekali untuk dituliskan ya. Jadi identitas, kemudian kejadian, dan juga peristiwa. Nah tadi ya, jadi berarti kita tahu nih beda biografi dan juga autobiografi. Jadi autobiografi disambung sih tulisannya ya, itu salah ya. Jadi kalau teks biografi itu ditulis oleh orang lain, sementara autobiografi itu ditulis oleh tokohnya sendiri yang berada di teks tersebut. Sedangkan memoir adalah tulisan yang memfokuskan bagian kehidupan penulis pada periode tertentu. Tadi sudah saya sebutkan ya. Misalnya Muhammad Sang Nabi, itu karya Karen Armstrong ya, seorang non-muslim ya. Kemudian juga Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, itu juga Martin Lings juga gitu ya. Kemudian ada teman saya di Tasaro, Taufik Saputra Hadi, teman kuliah S1, nulis juga buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Penggenggam Hujan gitu ya. Tapi itu biografi tapi dicampur dengan sedikit fiksi, menjadi faksi ya. Tapi itu adalah novel biografinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Sang Penggenggam Hujan gitu ya. Jadi menarik, itu judulnya memang biasa kalau kita udah bicara tentang judul itu biasanya memang sesuatu yang harus yang beda gitu ya, yang aneh, dan mungkin orang tuh nggak biasa gitu. Kenapa ya kok bisa begini judulnya gitu ya. Nanti kita akan lihat banyak sekali contoh-contoh yang istilahnya itu tulisan-tulisan yang memang itu adalah biografi ataupun autobiografi yang dituliskan ya. Jadi ini ada biografi, ada autobiografi, ada memoir. Nah, persyaratan nih ya, persyaratan untuk menulis dari